1. Kami mengacau dan membakar sebuah pesta sadi-sadi Kane di sini. Jika kalian mendengarkan rekaman ini, selamat! Kalian selamat dari kiamat. Aku ingin langsung minta maaf atas segala ketidaknyamanan yang mungkin kalian alami menjelang akhir dunia. Gempa bumi, pemberontakan, kerusuhan, tornado, banjir, tsunami, dan tentu saja ular raksasa yang menelan matahari. Aku khawatir sebagian besarnya adalah kesalahan kami. Carter dan aku memutuskan bahwa setidaknya kami harus menjelaskan bagaimana semua hal itu bisa terjadi. Ini mungkin rekaman terakhir kami. Saat kalian mendengarkan cerita kami, alasannya akan menjadi jelas. Masalah kami berawal di Dallas, ketika domba bernapas api menghancurkan pameran Raja Tut. Malam itu, para penyihir Texas mengadakan pesta di kebun patung yang terletak di seberang Dallas Museum of Art. Para pria mengenakan tuxedo dan sepatu bot koboi. Para wanita mengenakan gaun malam dengan rambut ditata seperti arum manis. Carter bilang namanya gula kapas di Amerika. Aku tidak peduli. Aku dibesarkan di London. Jadi, kalian harus tahu dan mempelajari cara menyebut benda-benda dengan benar. Sebuah band memainkan musik country jadul di pavilion. Untaian lampu hias gemerlapan di pepohonan. Para penyihir sesekali muncul begitu saja dari pintu rahasia di dalam patung atau menyulap bunga api untuk membakar nyamuk-nyamuk nakal. Tetapi selain itu pesta tampak normal-normal saja. Pemimpin Nome ke-51, Jedi Grissom tengah bercakap-cakap dengan para tamu dan menikmati sepiring taco sapi ketika kami menyeretnya pergi untuk mengadakan rapat darurat. Aku merasa tidak enak soal itu. Tetapi kami tidak punya banyak pilihan, mengingat bahaya yang mengancamnya. Serangan? Dia mengerutkan kening. Pameran Tut sudah dibuka selama sebulan. Kalau Apophis hendak menyerang, bukankah seharusnya dia sudah melakukannya? Jedi bertubuh tinggi dan kekar, dengan wajah kasar dan keriput, rambut merah halus, serta tangan sekasar kulit kayu. Dia terlihat seperti berusia 40 tahun, tetapi sulit memastikan usia penyihir. Dia mungkin saja berusia 400 tahun. Dia mengenakan setelan hitam dengan dasi tali dan gesper sabuk bintang tunggal, Lone Star, khas Texas yang berukuran besar dan berwarna perak, seperti kepala polisi di Wild West. Mari kita bicara sambil jalan, kata Carter. Dia mulai memimpin kami menuju sisi seberang taman. Harus kuakui saudaraku bersikap luar biasa percaya diri. Tentu dia masih sangat culun. Rambut coklat keritingnya botak sebagian di sebelah kiri akibat gigitan sayang yang diberikan Griffin peliharaannya dan kita tahu dari goresan-goresan di wajahnya bahwa dia belum terlalu menguasai seni mencukur wajah. Akan tetapi, sejak ulang tahunnya yang ke-15, tingginya memelesat dan ototnya mulai muncul berkat berjam-jam latihan bertarung. Dia tampak tenang dan dewasa dalam balutan pakaian linen hitamnya, terutama dengan pedang Hopes di sampingnya. Aku hampir bisa membayangkan dia memimpin sekelompok orang tanpa harus tertawa histeris. Kenapa kau memelototiku, Carter? Itu penggambaran yang sangat baik. Carter bergerak mengelilingi meja prasmanan, mengambil segenggam keripik tortilla. Serangan Apophis berpola, katanya kepada Jedi. Semua serangan lain terjadi pada malam bulan baru, pada malam yang paling gelap. Percayalah kepadaku, dia akan menyerangmu seumu malam ini. Dan, dia akan menyerang habis-habisan. Jedi Grissom menyelipkan diri di antara kerumunan para penyihir yang tengah meminum sampahnya. Serangan-serangan yang lain ini, katanya, maksudmu di Chicago dan Mexico City? Dan, Toronto, tambah Carter. Dan beberapa tempat lain. Aku tahu dia tidak ingin bicara lagi. Serangan-serangan yang telah kami saksikan selama musim panas membuat kami berdua dirundung mimpi buruk. Memang benar, kiamat penuh belum terjadi. Sudah 6 bulan berlalu sejak ular kekacauan Apophis lepas dari penjaranya di dunia bawah, tetapi dia masih belum meluncurkan serbuan berskala besar ke dunia manusia seperti yang kami perkirakan.
Karena alasan tertentu, ular itu masih menunggu, memilih serangan-serangan kecil ke nome-nome yang tampak aman dan tenteram. Seperti nome ini, pikirku. Saat kami melintasi paviliun, band telah selesai memainkan lagu mereka. Seorang perempuan cantik berambut pirangnya membawa biola melambaikan penggesek biolanya ke arah JD. "Ayo, sayang!" seru perempuan itu. "Kami membutuhkanmu untuk memainkan stil gitar." JD memaksakan diri tersenyum. "Sebentar lagi, sayang. Aku akan kembali." Kami terus berjalan. JD menoleh ke arah kami. "Istriku, Anne. Apakah dia juga penyihir?" tanyaku. Dia mengangguk, raut mukanya berubah gelap. "Serangan-serangan ini. Kenapa kalian begitu yakin Apophis akan menyerang tempat ini?" Mulut Carter penuh keripik tortilla, jadi jawabannya adalah, Dia memburu artefak tertentu, aku menerjemahkan. Dia sudah menghancurkan 5 salinan. Yang terakhir kebetulan ada dalam pameran Tut Anda. "Artefak apa?" tanya JD. Aku bimbang. Sebelum berangkat ke Dallas, kami sudah merapal segala macam mantra perlindungan dan membawa berbagai jimat pelindung untuk mencegah ada yang mencuri dengar secara sihir, tetapi aku masih gugup ketika membicarakan rencana kami keras-keras. "Sebaiknya, kami tunjukkan kepadamu." Aku melangkah mengitari sebuah air mancur, tempat 2 orang penyihir muda sedang membuat tulisan "Aku cinta kamu" yang bersinar-sinar di atas batu jalan setapak dengan tongkat sihir mereka. Kami membawa tim pelacak sendiri untuk membantu. Mereka menunggu di museum. "Kalau Anda mengizinkan kami meneliti artefak itu, mungkin membawanya untuk diamankan." "Membawa artefak?" JD mengerutkan dahi. "Pameran itu dijaga ketat. Para penyihir terbaikku mengelilinginya siang malam. Kalian kira bisa melindunginya dengan lebih baik di rumah Brooklyn?" Kami berhenti di pinggir kebun. Di seberang jalan, spanduk Raja Tut berukuran 2 lantai tergantung di bagian samping museum. Carter mengeluarkan telepon selulernya. Dia menunjukkan sebuah gambar di layarnya kepada JD Grissom, rumah besar yang telah hangus, yang dulunya merupakan markas Nome ke-100 di Toronto. "Aku yakin para penjagamu cakap," kata Carter, "tapi kami lebih senang tidak menjadikan nomemu sebagai target Apophis." Pada serangan di nome lain, tak seorang pun selamat dari kaki tangan ular itu. JD menatap nanar layar telepon, lalu melirik kembali ke arah istrinya, Anne, yang sedang sibuk memainkan musik pengiring dansa. "Baiklah," kata JD. "Kuharap tim kalian kelas 1. Mereka menakjubkan, aku menjamin. Mari, akan kami perkenalkan. Regu penyihir penyidik kami sedang sibuk menjarah toko cenderamata." Felix telah memanggil 3 ekor penguin, yang sedang berkeliaran mengenakan topeng Raja Tut. Babun sahabat kami, Hufu, tengah duduk di atas sebuah rak buku, membaca sejarah para Fir'aun, yang tentunya akan sangat mengesankan jika dia tidak memegangnya secara terbalik. "Walt, Walt sayang, kenapa?" Telah membuka lemari perhiasan dan tengah meneliti gelang dan kalung jimat seolah benda-benda itu mungkin mengandung sihir. Alisa melayangkan guci-guci tembikar dengan sihir tanahnya, menyimbang 120 atau 30 guci sekaligus dalam bentuk angka 8. Carter berdeham. Walt langsung berhenti, kedua tangannya penuh perhiasan emas. Hufu buru-buru turun dari rak, menjatuhkan sebagian besar buku yang ada. Tembikar Alisa jatuh ke lantai. Felix berusaha menggiring penguin-penguinnya ke balik laci uang. Perasaan Felix mengenai manfaat penguin memang sangat kuat. "Aku khawatir aku tak bisa menjelaskannya." JD Grissom mengetuk-ngetukkan jemarinya ke gesper sabuk Lone Star-nya. "Ini timmu yang luar biasa." "Ya." Aku mencoba tersenyum manis. "Maaf berantakan. Aku akan, ku tarik tongkat dari ikat pinggangku dan kuucapkan mantra, Hai Nem. Aku sudah semakin mahir merapal mantra semacam itu."
Aku sekarang lebih sering berhasil menyalurkan kekuatan dari Dewi Pelindungku, Isis, tanpa pingsan. Aku juga belum pernah meledak sekalipun. Hieroglif untuk menyatulah berkilau sesaat di udara. Keping-keping tembikar melayang menjadi satu kembali dan memperbaiki diri. Buku-buku kembali kerak. Topeng-topeng Raja Tu terbang lepas dari para penguin, menampakkan wujud mereka yang sesungguhnya, yakni penguin. Teman-teman kami tampak agak malu. Maaf, gumam Walt, sambil menaruh kembali perhiasan ke kotaknya. Kami tadi bosan. Aku tidak bisa marah lama-lama kepada Walt. Dia bertubuh tinggi dan atletis, berpostur seperti pemain basket, dengan celana olahraga dan kaos tanpa lengan yang memperlihatkan kedua lengannya yang berotot. Kulitnya sewarna minuman coklat panas, wajahnya seagung dan setampan patung-patung leluhur Firaunnya. Apakah aku naksir dia? Yah, ini rumit. Nanti akan kubahas lebih lanjut. Jadi Grissom memandangi tim kami. Senang bertemu kalian semua. Dia berhasil menahan ketertarikannya. Mari ikut aku. Ruang tunggu utama museum itu berupa ruangan luas bercat putih berisi meja-meja kafe kosong, sebuah panggung, dan langit-langit yang cukup tinggi untuk seekor jerapah piaraan. Di satu sisi, terdapat tangga yang mengarah ke sebuah balkon berisi sederetan kantor. Di sisi lain, dinding-dinding kaca menampakkan pemandangan kaki langit Dallas pada malam hari. JD menunjuk ke atas, ke arah balkon. Di sana, dua pria berjubah linen hitam tengah berpatroli. Kalian lihat? Penjaga ada di mana-mana. Kedua pria itu membawa tongkat panjang dan tongkat sihir dalam keadaan siaga. Mereka melirik ke arah kami, dan kuperhatikan mata mereka menyala. Hieroglif terlukis di tulang pipi mereka seperti ket perang. Alisa berbisik kepadaku. Kenapa mata mereka? Sihir pengawasan, tebakku. Simbol-simbol yang memungkinkan para penjaga melihat ke dalam duat. Alisa menggigit bibir. Karena pelindungnya adalah Dewi Tanah, Gap, dia menyukai benda-benda padat, seperti batu dan lempung. Dia tidak suka ketinggian atau perairan dalam. Dia jelas tidak suka bayangan tentang duat dunia sihir yang berdampingan dengan dunia kita. Suatu kali, ketika aku menggambarkan duat sebagai lautan di bawah kaki kami dengan berlapis-lapis dimensi sihir yang menurun tanpa akhir, aku merasa Alisa sudah hendak muntah-muntah. Felix yang berumur 10 tahun tidak merasakan kegentaran semacam itu. Keren! Komentarnya. Aku mau mata menyala. Dia menyapukan jemari ke kedua pipinya, meninggalkan gumpalan-gumpalan ungu berkilauan berbentuk Antartika. Alisa tertawa. Apa sekarang kau bisa melihat ke dalam duat? Tidak. Felix mengakui. Tapi, aku bisa melihat penguin-penguinku dengan lebih jelas. Kita harus bergegas. Charter mengingatkan kami. Apophis biasanya menyerang ketika bulan sedang berada pada puncak pergerakannya, yaitu Hufu mengangkat ke-10 jarinya. Andalkan babun dalam hal naluri astronomi yang sempurna. 10 menit lagi, ujarku. Hebat sekali. Kami mendekati pintu masuk pameran Raja Tut, yang agak sulit dilewatkan karena ada papan emas raksasa bertuliskan Pameran Raja Teute. Dua penyihir berjaga bersama macan-macan tutul dewasa yang diikat tali penuntun. Charter menatap JD dengan takjub. Bagaimana Anda bisa mendapat akses penuh ke museum? Orang Texas itu mengangkat bahu. Istriku, Anne, adalah ketua dewan pengurusnya. Nah, sekarang, artefak mana yang ingin kalian lihat? Aku telah mempelajari peta pameran Anda, kata Charter. Mari, akan kutunjukkan. Macan-macan itu tampak sangat tertarik kepada penguin Felix, tetapi para penjaga menahan mereka dan membiarkan kami lewat. Di dalam, pameran itu sangat besar, tetapi aku ragu kalian ingin tahu detailnya. Labirin yang terdiri dari banyak ruangan dipenuhi sarkofagus, patung, perabotan, keping perhiasan emas bla bla bla.
Aku pasti melewati semuanya begitu saja. Aku sudah melihat banyak koleksi Mesir, cukup untuk beberapa kehidupan, terima kasih banyak. Lagi pula, kemanapun mataku memandang, aku melihat kenang-kenangan pengalaman buruk. Kami melihat kotak-kotak berisi patung Shakti, yang jelas dimantrai agar menjadi hidup ketika dipanggil. Aku sudah pernah membunuh Shakti-Shakti semacam itu. Kami melintasi patung-patung dewa dan monster dengan mata memelotot yang pernah kulawan burung herring Nehbet, yang pernah merasuki nenekku, ceritanya panjang, si buaya sobek, yang pernah mencoba membunuh kucingku, ceritanya lebih panjang, dan Dewi Singa, Sekhmet, yang dulu pernah kami kalahkan dengan saus pedas, jangan tanya. Yang paling menggelisahkan, sebuah patung pualam kecil yang menggambarkan teman kami Bes, Dewa Cebol. Pahatannya sudah sangat tua, tetapi aku mengenali hidung pesek itu, cambang lebat itu, perut buncit itu, dan wajah jelek tetapi membangkitkan rasa sayang yang tampak seperti telah dipukuli berulang kali dengan penggorengan itu. Kami hanya mengenal Bes selama beberapa hari, tetapi dia mengorbankan nyawanya untuk membantu kami. Sekarang, setiap kali aku melihatnya, aku teringat utang yang tak akan pernah bisa kubayar. Aku pasti menghabiskan waktu di sekitar patungnya lebih lama daripada yang kusadari. Semua anggota rombongan yang lain telah melewatiku dan tengah berbelok memasuki ruangan selanjutnya, sekitar 20 meter di depan, ketika sebuah suara di sebelahku berkata, PSSST. Aku memandang berkeliling. Kukira patung Bes mungkin telah bicara. Kemudian, suara itu memanggil lagi, Hei, Sai. Dengarkan. Waktunya tidak banyak. Di bagian tengah dinding, berhadapan mata denganku, wajah seorang pria menyembul dari lukisan putih bertekstur. Wajah itu seolah mencoba menembus keluar. Dia memiliki hidung bengkok, bibir tipis kejam, dan dahi tinggi. Meskipun warnanya sama dengan dinding, dia terlihat sangat hidup. Kedua mata putih kosongnya berhasil menyampaikan sorot tidak sabar. Kau tidak akan berhasil menyelamatkan gulungan itu, Sai, dia memperingatkan. Bahkan, kalaupun berhasil, kau tidak akan pernah memahaminya. Kau butuh bantuanku. Aku sudah mengalami banyak kejadian aneh sejak mulai berlatih sihir, jadi aku tidak terlalu kaget. Meski begitu, aku tahu sebaiknya tidak mempercayai hantu tua berplester putih yang berbicara kepadaku, terutama yang memanggilku Sai. Dia mengingatkanku kepada salah satu tokoh film mafia konyol yang sering ditonton anak-anak lelaki di rumah Brooklyn pada waktu senggang mereka paman Vinnie-nya seseorang, barangkali. Siapa kau? Desakku. Pria itu mendengkus. Seperti tidak tahu saja. Seolah ada yang tidak tahu aku. Kau punya waktu 2 hari sampai mereka membunuhku. Kalau ingin mengalahkan Apophis, sebaiknya kau menggunakan pengaruhmu dan mengeluarkanku dari sini. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan, sahutku. Pria itu tidak terdengar seperti Set si dewa kejahatan, atau si ular Apophis, atau penjahat lain yang pernah kuhadapi, tetapi kita tidak pernah bisa yakin. Bagaimanapun, ada hal yang namanya sihir. Pria itu mengangkat dagu. Baiklah, aku mengerti. Kau ingin bukti. Kau tidak akan berhasil menyelamatkan gulungan itu, tetapi carilah kotak emas. Itu akan memberimu petunjuk tentang apa yang kau butuhkan, jika kau cukup pintar untuk memahaminya. Besok lusa saat matahari terbenam, Sai. Saat itu tawaranku hangus karena saat itulah secara permanen aku akan dinapasnya tersekat. Kedua matanya memelotot. Dia menegang seolah ada tali yang menjerat lehernya. Perlahan-lahan, dia melebur kembali ke dalam tembok. Sade? Walt memanggil dari ujung koridor. Kau baik-baik saja? Aku menatapnya. Kau lihat itu? Lihat apa? Tanyanya. Tentu saja tidak, pikirku. Apa serunya jika orang lain juga mendapat penampakan Paman Vinnie? Kalau begitu,
Aku jadi tidak bisa bertanya-tanya apakah aku sudah mulai sinting. Bukan apa-apa, jawabku, lalu aku berlari menyusulnya. Pintu masuk ruangan berikutnya diapit oleh 2 sphinx obsidian raksasa yang bertubuh singa dan berkepala kambing. Menurut Charter, tipe sphinx yang itu disebut Cryoshinx. Terima kasih, Charter. Kami semua memang amat sangat ingin mengetahui informasi tak berguna itu. Adah. Hufu memperingatkan sambil mengangkat 5 jari. Tinggal 5 menit lagi, Charter menerjemahkan. Beri aku waktu sebentar, kata JD. Ruangan ini diberi mantra pelindung yang paling kuat. Aku perlu mengubahnya agar kalian bisa masuk. Aku berkata gugup. Tapi, kuharap mantra itu masih akan mencegah musuh masuk, misalnya ular-ular raksasa kekacauan. JD melemparkan raut jengkel yang cenderung sering kuperoleh. Aku tahu 1-2 hal mengenai sihir perlindungan. Dia menjamin. Percayalah kepadaku. Dia mengangkat tongkat sihirnya dan mulai merapal mantra. Charter menarikku ke samping. Kau tidak apa-apa? Aku pasti tampak terguncang gara-gara bertemu Paman Finny. Aku baik-baik saja, jawabku. Aku melihat sesuatu di sana tadi. Mungkin hanya salah satu muslihat Apophis, tapi... Mataku melayang ke ujung seberang koridor. Walt tengah memandangi sebuah singgasana emas dalam lemari kaca. Dia membungkuk ke depan dengan satu tangan menempel ke kaca seolah akan muntah. Tunggu sebentar, ujarku kepada Charter. Aku bergerak ke sisi Walt. Cahaya pameran menyiram wajahnya, mengubah raut mukanya menjadi coklat kemerahan seperti bebukitan Mesir. Ada masalah apa? Tanyaku. Tutankhamen mati di kursi itu, sahutnya. Kubaca kartu keterangannya. Tidak ada informasi apa-apa mengenai Tut mati di kursi itu, tetapi Walt terdengar sangat yakin. Mungkin dia bisa merasakan kutukan keluarga. Raja Tut adalah leluhur jauh Walt, dan racun genetis yang dulu membunuh Tut pada usia 19 tahun sekarang mengalir di dalam darah Walt, semakin menguat seiring dengan semakin seringnya dia mempraktikkan sihir. Namun, Walt tidak mau berhenti. Saat melihat singgasana leluhurnya itu, dia pasti merasa seperti tengah membaca obituarinya sendiri. Kita akan temukan obatnya, aku berjanji. Begitu kita membereskan Apophis. Dia memandangku, dan suaraku pun melemah. Kami berdua tahu peluang kami mengalahkan Apophis sangat kecil. Kalaupun kami berhasil, tidak ada jaminan Walt akan hidup cukup lama untuk menikmati kemenangan. Hari ini adalah salah satu hari di mana kondisi Walt sedang bugar, tetapi aku masih bisa melihat rasa sakit di matanya. Teman-teman, Charter memanggil, kami siap. Ruangan di seberang Cryoshinx memuat koleksi terhebat kehidupan setelah mati ala Mesir. Anubis seukuran manusia yang terbuat dari kayu menatap ke bawah dari tumpuannya. Di atas replika neraca keadilan, terdapat seekor babun emas yang langsung dirayu oleh Hufu. Ada topeng-topeng Fir'aun, peta-peta dunia bawah tanah, dan guci-guci kanopik yang dulu pernah berisi organ-organ tubuh mumi. Charter melewati semua itu. Dia mengumpulkan kami semua di dekat sebuah gulungan papirus panjang dalam kotak kaca di dinding yang jauh. Ini yang kau cari? JD mengerutkan kening. Kitab menaklukkan Apophis? Kau sadar bukan bahwa bahkan mantra-mantra terbaik terhadap Apophis pun tidak terlalu efektif? Charter meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan secarik papirus hangus. Hanya ini yang dapat kami selamatkan di Toronto. Ini salinan dari gulungan yang sama. JD mengambil carikan papirus itu. Ukurannya tidak lebih besar dari kartu pos dan terlalu gosong sehingga kami hanya bisa melihat beberapa hieroglif. Mengalahkan Apophis, dia membaca. Tapi, ini salah satu gulungan sihir yang paling umum. Ratusan salinannya masih ada dari zaman kuno. Tidak. Aku berjuang menahan dorongan untuk menengok ke balik bahu,
kalau ada ular raksasa yang ikut mendengarkan. Apophis memburu satu versi tertentu yang ditulis oleh orang ini. Aku mengetuk-ngetuk papan informasi di sebelah pajangan. Dianggap sebagai karya Pangeran Hamwaset, aku membaca keterangan tersebut. Lebih dikenal sebagai Setne. JD membersut. Itu nama yang keji. Salah satu penyihir paling jahat yang pernah hidup. Begitulah yang kami dengar, timpalku. Dan Apophis hanya menghancurkan versi Setne. Setahu kami, tinggal 6 salinan yang tersisa. Apophis telah membakar 5 salinan. Ini yang terakhir. JD mengamati carikan papirus gosong itu dengan tidak yakin. Kalau Apophis benar-benar telah bangkit dari Duat dengan segala kekuatannya, kenapa dia harus memedulikan beberapa gulungan naskah? Tak ada mantra yang mampu menghentikannya. Kenapa dia belum menghancurkan dunia ini? Kami sudah mengajukan pertanyaan yang sama kepada diri kami sendiri selama berbulan-bulan. Apophis takut kepada gulungan ini, ujarku, berharap ucapanku benar. Di dalamnya, pasti ada sesuatu yang mengandung rahasia untuk mengalahkannya. Dia ingin memastikan semua salinan hancur sebelum dia menyerbu dunia. Sadie, kita harus bergegas, kata Charter. Serangan itu bisa terjadi kapan saja. Aku melangkah mendekati gulungan naskah itu. Panjang gulungan tersebut kira-kira 2,5 meter, dihiasi garis-garis hieroglif rapat dan ilustrasi aneka warna. Aku sudah melihat banyak sekali gulungan naskah seperti ini yang menggambarkan cara-cara mengalahkan kekacauan, dengan mantra-mantra yang dirancang untuk mencegah ular Apophis menelan Dewa Matahari, Ra, selama perjalanan malamnya melewati Duat. Orang-orang Mesir kuno sangat terobsesi akan hal ini. Sungguh ceria, orang-orang Mesir itu. Aku bisa membaca hieroglif tersebut, salah satu dari sekian banyak bakatku yang menakjubkan, tetapi terlalu banyak hal yang harus dicerna dari gulungan naskah itu. Sekilas pandang, tidak ada yang kulihat sangat membantu. Seperti biasa, ada penggambaran tentang sungai malam yang diarungi perahu matahari Ra. Sudah pernah menaikinya, terima kasih. Ada petunjuk-petunjuk tentang cara menangani berbagai demon dari Duat. Sudah pernah bertemu mereka. Sudah pernah membunuh mereka. Sudah punya kaosnya. Sade? Panggil Charter. Ada sesuatu? Belum tahu, gumamku. Beri aku waktu sebentar. Sungguh menjengkelkan kakakku yang kutu buku menjadi penyihir tempur sementara aku malah diharapkan menjadi pembaca sihir yang hebat. Aku nyaris tidak punya kesabaran untuk menghadapi majalah, apalagi gulungan-gulungan naskah berbau apak. Kau tak akan berhasil memahaminya, wajah di tembok telah memperingatkan. Kau perlu bantuanku. Kita harus membawanya, aku memutuskan. Aku yakin kita bisa memecahkannya dengan sedikit bangunan bergetar. Hufu menjerit dan melompat ke pelukan si babun emas. Penguin-penguin Felix terseok-seok ke sana kemari dengan kalut. Kedengarannya seperti Jedi Grissom memucat. Ada ledakan di luar. Pestanya! Itu cuma pengalih perhatian. Charter memperingatkan. Apophis mencoba menjauhkan pertahanan kita dari gulungan. Mereka menyerang teman-temanku, kata JD dengan suara seperti tercekik. Istriku. Pergilah, kataku. Aku memelototi kakakku. Kami bisa menangani gulungan ini. Istri jadi dalam bahaya. JD menggenggam erat tanganku. Bawalah gulungan itu. Semoga berhasil. Dia berlari dari ruangan. Aku kembali mengarahkan perhatian kepada pajangan tadi. Walt, bisakah kau membuka kotak ini? Kita perlu mengeluarkan benda ini secepat tawa jahat memenuhi ruangan. Suara berat dan kering, sedalam ledakan nuklir, bergaung di sekeliling kami. Menurutku tidak, Sadie Kane. Kulitku seolah berubah menjadi papirus yang rapuh. Aku ingat suara itu. Aku ingat bagaimana rasanya begitu dekat dengan kekacauan,
seolah darahku berubah menjadi api, dan rangkaian DNA-ku terurai. Menurutku, aku akan menghancurkanmu bersama para penjaga Maet, Apophis berkata. Ya, itu akan menghiburku. Di pintu masuk ruangan, kedua trio Hins obsidian berbalik. Mereka menutup jalan keluar, berdiri berdampingan. Lidah api bergulung dari lubang hidung mereka. Dengan suara Apophis, mereka berbicara serentak, tidak akan ada yang akan meninggalkan ruangan ini dalam keadaan hidup. Selamat tinggal, Sadie Kane. Satu melempar-lempar batu, manik, dan sebagainya ke atas, lalu ditangkap lagi KBBI. 2. Aku mengobrol dengan kekacauan Sadie. Apakah kalian akan terkejut bila mendengar bahwa situasi menjadi kacau sejak saat itu? Kurasa tidak. Korban pertama di pihak kami adalah penguin-penguin Felix. Kriosins menyemburkan api ke arah burung-burung malang itu, dan mereka meleleh menjadi genangan air. Tidak! Pekik Felix. Ruangan itu bergemuruh, lebih kuat kali ini. Hufu menjerit dan melompat ke atas kepala Charter, merobohkannya ke lantai. Pada situasi lain, kejadian itu pasti sangat lucu. Tetapi kusadari bahwa Hufu baru saja menyelamatkan nyawa kakakku. Di tempat Charter tadi berdiri, lantai luruh, ubin marmer remuk seolah dihancurkan oleh sebuah alat pelubang beton yang tak terlihat. Kehancuran mengular ke seluruh penjuru ruangan, menghancurkan segala sesuatu yang berada di jalurnya, mengisap artefak-artefak ke tanah dan mengunyahnya hingga berkeping-keping. Ya, mengular adalah kata yang tepat. Kehancuran itu merayap persis seperti seekor ular, mengarah langsung ke dinding belakang serta ke arah kitab menaklukkan Apophis. Gulungan! Teriakku. Sepertinya, tak seorang pun mendengar. Charter masih berada di lantai, mencoba melepaskan Hufu dari kepalanya. Felix berlutut dalam keadaan terguncang melihat kubangan penguinnya, sementara Walt dan Alisa berusaha menarik Felix menjauh dari para trio Hins yang menyemburkan api. Kutarik tongkat sihirku dari ikat pinggang dan kuteriakkan kata perintah pertama yang terlintas di pikiran, Drowah! Hieroglif emas kata perintah untuk sekat menyala di udara. Sebuah dinding cahaya bersinar di antara lemari pajang dan garis kehancuran yang mendekat. Aku sering menggunakan mantra ini untuk memisahkan para murid yang bertengkar atau untuk melindungi lemari camilan dari serbuan pemamah tengah malam, tetapi aku tak pernah mencobanya untuk sesuatu sepenting ini. Begitu kehancuran yang tak kasat mata itu mencapai tamengku, mantraku mulai berantakan. Gangguan itu menjalari dinding cahaya, mengguncangnya hingga hancur berkeping-keping. Aku berusaha berkonsentrasi, tetapi kekuatan yang jauh lebih kuat kekacauan itu sendiri tengah bekerja melawanku, menyerbu pikiranku, dan membuyarkan sihirku. Dalam keadaan panik, kusadari aku tak bisa melepaskannya. Aku terjebak dalam pertempuran yang tak mungkin ku menangkan. Apophis tengah mengoyak pikiranku semudah dia mengoyak lantai. Walt menjatuhkan tongkat sihir dari tanganku. Kegelapan menyelimutiku. Aku terkulai di dalam pelukan Walt. Ketika penglihatanku kembali jernih, kedua tanganku terbakar dan mengepulkan asap. Aku terlalu terguncang sehingga tak merasakan sakit. Kitab menaklukkan Apophis telah hilang. Tak ada yang tersisa selain setumpukan puing dan sebuah lubang raksasa di tembok, seolah sebuah tank telah menerobos masuk. Rasa putus asa mengancam mencekat tenggorokanku, tetapi teman-temanku berkumpul di sekitarku. Walt memegangiku supaya tegak. Charter menghunus pedangnya. Hufu memamerkan gigi taringnya dan menyala ke arah para Trios Hins. Alisa memeluk Felix, yang tengah terisak-isak di lengan bajunya. Keberanian Felix memudar dengan cepat begitu penguin-penguinnya lenyap. Jadi, cuma begitu saja? Aku berteriak ke arah para Trios Hins. Membakar gulungan dan melarikan diri seperti biasa. Apa kau begitu takut menampakkan diri secara langsung? Suara tawa kembali bergulung di ruangan itu. Para Trios Hins bergeming di pintu, tetapi patung-patung kecil dan perhiasan bergemeretak di lemari-lemari pajangan.
Diiringi bunyi derit menyakitkan, patung babun emas yang tadi diajak bicara oleh Hufu mendadak menolehkan kepala. Tapi, aku ada di mana-mana, si ular berbicara melalui mulut patung. Aku bisa menghancurkan apapun yang kalian anggap berharga dan siapapun yang kalian anggap berharga. Hufu meraung murka. Dia melemparkan tubuhnya kepada babun tadi dan merobohkannya. Patung babun itu meleleh menjadi kolam emas beruap. Sebuah patung lain hidup patung Fir'aun dari kayu berlapis emas yang membawa tombak berburu. Matanya berubah menjadi sewarna darah. Pahatan mulutnya melengkung membentuk seringai. Sihirmu lemah, Sadi Kane. Peradaban manusia semakin renta dan lapuk. Aku akan menelan dewa matahari dan menjerumuskan duniamu ke dalam kegelapan. Samudra kekacauan akan melahap kalian semua. Seolah energinya terlalu besar, patung Fir'aun tadi meledak. Tumpuannya remuk, dan segaris sihir kehancuran lain yang keji mengular ke sepenjuru ruangan, memorak-porandakan ubin-ubin lantai. Alur itu menuju sebuah pajangan yang menempel di dinding timur sebuah kotak emas kecil. Selamatkan kotak itu, kata sebuah suara di dalam diriku, mungkin alam bawah sadarku, atau mungkin suara Isis, Dewi Pelindungku. Kami sudah sangat sering berbagi pikiran, sulit memastikan yang mana. Aku teringat perkataan wajah di dinding itu kepadaku, carilah kotak emas. Itu akan memberimu petunjuk tentang apa yang kau butuhkan. Kotak itu, seruku. Hentikan dia. Teman-temanku menatapku. Dari suatu tempat di luar sana, sebuah ledakan lain mengguncang bangunan. Potongan-potongan plaster berjatuhan dari langit-langit. Apakah anak-anak kecil ini yang terbaik yang dapat kau perintahkan untuk melawanku? Apophis berbicara dari sebuah syapti gading di lemari terdekat miniatur pelaut yang sedang menaiki perahu mainan. Wildstone, kaulah yang paling beruntung. Bahkan, kalau kau selamat malam ini, penyakitmu akan membunuhmu sebelum kemenangan besarku. Kau tak harus menyaksikan duniamu hancur. Walt terhuyung. Tiba-tiba saja, aku langsung menopangnya. Tanganku yang hangus terasa begitu sakit, sampai-sampai aku harus berjuang untuk melawan dorongan rasa mual. Alur kerusakan bergulir di lantai, masih menuju kotak emas. Alisa mengacungkan tongkat panjangnya dan meneriakkan sebuah kata perintah. Sejenak, lantai stabil, berubah mulus menjadi hamparan batu abu-abu yang kukuh. Kemudian, retakan baru muncul, dan kekuatan kekacauan menerobos melintasinya. Alisa yang pemberani, kata si ular. Tanah yang kau cintai akan lebur dalam kekacauan. Kau tak akan punya tempat untuk berdiri. Tongkat panjang Alisa meledak menjadi api. Dia menjerit dan melemparkannya ke samping. Hentikan! Pekik Felix. Dia meremukan kotak kaca dengan tongkat panjangnya dan menghancurkan miniatur pelaut bersama selusin syakti lain. Suara Apophis sekedar berpindah ke jimat nefrit Isis di maneken dekat situ. Ah, si kecil Felix, menurutku kau ini lucu. Barangkali aku akan menjadikanmu peliharaan, seperti burung-burung konyol yang sangat kau sukai itu. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan sebelum kewarasanmu hilang. Felix melempar tongkat sihirnya dan merobohkan maneken itu. Alur kehancuran kekacauan sekarang sudah separuh jalan menuju kotak emas. Dia mengejar kotak itu. Aku berhasil berseru. Selamatkan kotak itu. Tentu saja, itu bukan seruan perang yang paling membangkitkan semangat, tetapi Carter tampaknya paham. Dia melompat ke depan kekacauan yang tengah mendekat, menghunjamkan pedangnya ke lantai. Mata pedangnya membelah lantai marmer seperti es krim. Selarik garis sihir berwarna biru menjalar ke kedua sisinya medan kekuatan versi Carter. Garis kehancuran menghantam penghalang itu dan terhenti. Carter Kane yang malang. Suara ular itu kini berada di sekeliling kami melompat dari satu artefak ke artefak yang lain, masing-masing disarati kekuatan kekacauan. Kepemimpinanmu sudah pasti gagal.
semua yang kau bangun akan hancur. Kau akan kehilangan orang-orang yang paling kau cintai. Garis biru pertahanan Charter mulai berkedip-kedip. Jika aku tidak cepat-cepat membantunya. Apophis! Teriakku. Kenapa masih menunda untuk menghancurkanku? Lakukan sekarang, dasar ular gendut pemakan tikus. Sebuah desisan menggema di seluruh ruangan. Barangkali harus kusampaikan bahwa salah satu dari sekian banyak bakatku adalah membuat orang marah. Tampaknya, itu juga berlaku untuk ular. Lantai menjadi tenang. Charter melepas mantra pelindungnya dan nyaris ambruk. Hufu, semoga kecerdasan babunnya diberkati, melompat ke arah kotak emas itu, mengangkatnya, dan melambung pergi sambil membawanya. Ketika Apophis bicara lagi, suaranya menjadi lebih keras karena disarati amarah. Baiklah, Sadie Kane. Sekarang giliranmu mati. Kedua Sphinx berkepala kambing tadi bergerak, mulut mereka menyala menyemburkan lidah api. Kemudian, mereka menyerbu langsung ke arahku. Untungnya, salah satu di antara mereka terpeleset genangan air penguin dan meluncur ke kiri. Sphinx yang satu lagi pasti sudah merobek tenggorokanku kalau saja ia tidak dihalangi oleh seekor unta tepat pada waktunya. Ya, seekor unta asli berukuran normal. Jika kalian merasa itu membingungkan, bayangkan saja bagaimana perasaan para Crioshins. Kalian ingin tahu dari mana unta itu berasal? Aku mungkin sudah pernah menyebutkan soal koleksi jimat Walt. Dua di antaranya dapat memanggil unta-unta menjijikan. Aku sudah pernah bertemu mereka sebelumnya. Jadi, aku tidak terlalu gembira ketika daging unta seberat 1 ton melayang melintasi garis pandangku, menabrak Sphinx, dan ambruk di atasnya. Sphinx itu menggeram marah seraya berusaha membebaskan diri. Si unta menggerutu dan buang angin. Hindenburg, ujarku. Hanya satu unta yang bisa terkentut separah itu. Walt, kenapa maaf? Serunya. Salah jimat. Bagaimanapun, teknik itu berhasil. Unta tidak terlalu mahir bertarung, tetapi sangat berat dan kikuk. Si Crioshins menggeram dan mencakari lantai, berusaha tanpa hasil untuk melepaskan diri dari si unta, tetapi Hindenburg merentangkan kaki-kakinya, mengeluarkan suara seperti klakson karena ketakutan, dan buang angin lagi. Aku bergerak ke samping Walt dan berusaha memahami situasi. Ruangan itu benar-benar kacau. Sulur-sulur kilat berwarna merah meliuk di antara benda-benda pameran. Lantai remuk. Dinding retak-retak. Artefak-artefak menjadi hidup dan menyerang teman-temanku. Charter menghalangi Crioshins yang satu lagi, menusuknya dengan hopes, tetapi monster itu menangkis serangannya dengan kedua tanduk dan napas apinya. Felix dikelilingi tornado guci kanopik yang memukulinya dari segala arah sementara dia menampiknya dengan tongkat panjang. Sepasukan Shakti kecil mengepung Alisa, yang merapal mantra dengan putus asa, menggunakan sihir tanahnya untuk mempertahankan keutuhan ruangan. Patung Anubis mengejar Hufu ke sekeliling ruangan, meremukan berbagai benda dengan tinjunya sementara babun kami yang pemberani menggendong kotak emas itu. Di sekeliling kami, kekuatan kekacauan bertambah besar. Aku merasakannya di telingaku, seperti badai yang sedang terbentuk. Kehadiran Apophis memorak-porandakan seisi museum. Bagaimana aku bisa membantu semua temanku sekaligus, melindungi kotak emas itu, dan menjaga agar museum ini tidak ambruk menimpa kami? Sadie, tegur Walt, apa rencananya? Crioshins pertama akhirnya berhasil mendorong Hindenburg lepas dari punggungnya. Ia berbalik dan mengembuskan api pada unta itu, yang mengeluarkan kentut terakhir, lalu menyusut kembali menjadi jimat emas yang tidak berbahaya. Kemudian, si Crioshins berbalik ke arahku. Ia tidak terlihat senang. Walt, ujarku, jaga aku. Tentu. Dia memandangi si Crioshins dengan tidak yakin. Selagi kau melakukan apa? Pertanyaan yang bagus, pikirku. Kita harus melindungi kotak itu, sahutku.
benda itu semacam petunjuk. Kita harus mengembalikan MAED, kalau tidak bangunan ini akan meledak dan kita semua akan mati. Bagaimana cara kita mengembalikan MAED? Bukannya menjawab, aku berkonsentrasi. Kualihkan pandangan ke dalam duat. Sulit menggambarkan bagaimana rasanya melihat dunia dalam beragam level sekaligus, agak-agak mirip memandang melalui kacamata 3D dan melihat aura samar warna-warni di sekitar berbagai hal, hanya saja aura-aura itu tidak selalu sesuai dengan bendanya, dan gambarannya selalu berubah-ubah. Penyihir harus hati-hati ketika melihat ke dalam duat. Kemungkinan terbaik, kau akan mengalami mual-mual ringan. Kemungkinan terburuk, otakmu akan meledak. Di dalam duat, ruangan itu dipenuhi gelungan-gelungan seekor ular merah raksasa yang menggeliang-geliut sihir apophis yang perlahan-lahan membesar dan mengitari teman-temanku. Aku nyaris kehilangan konsentrasi sekaligus makan malamku. Isis, panggilku. Sedikit bantuan? Kekuatan Dewi itu mengalir deras dalam diriku. Kuperluas indraku dan kulihat kakakku tengah bertempur dengan Krioshinz. Berdiri menggantikan Charter adalah sang dewa perang, Horus, pedangnya memancarkan cahaya terang. Berputar di sekeliling Felix, guci-guci kanopik itu adalah jantung dari roh-roh jahat sosok-sosok samar yang mencakari dan menggigiti teman kecil kami, walaupun Felix memancarkan aura yang tak terkira kuatnya di duat. Sinar ungu terangnya tampak berhasil menahan roh-roh itu. Alisa dikelilingi sebuah badai pasir berbentuk pria raksasa. Saat Alisa merapal mantra, Geb sang dewa tanah mengangkat kedua tangannya dan menyangga langit-langit. Pasukan Shakti yang mengepungnya menyala-nyala seperti kebakaran liar. Hufu tak tampak berbeda di duat, tetapi saat dia melompat-lompat di sekeliling ruangan menghindari patung Anubis, kotak emas yang dia bawa terbuka. Di dalamnya, ada kegelapan sempurna seolah kotak itu dipenuhi tinta gurita. Aku tidak yakin apa artinya itu, tetapi kemudian aku melihat Walt dan terkesiap. Di dalam duat, dia diselubungi linen kelabu yang berkedip-kedip kain pembungkus mumi. Tubuhnya tembus pandang. Tulang belulangnya bercahaya, seakan dia adalah hasil sinar X yang hidup. Kutukannya, pikirku. Dia sudah ditandai maut. Lebih buruk lagi, Krioshinz yang menghadapinya adalah inti badai kekacauan. Sulur-sulur kilat merah menyambar dari tubuh Krioshinz itu. Wajah kambingnya berubah menjadi kepala apophis, dengan dua mata ular berwarna kuning dan taringnya meneteskan air liur. Krioshinz itu menyerbu Walt, tetapi sebelum sempat menghantamnya, Walt melempar sebuah jimat. Rantai emas meledak di wajah monster itu, membungkus moncongnya. Krioshinz tersebut terhuyung-huyung dan bergerak ke sana kemari seperti anjing yang diberangus. Tidak apa-apa, Sadie. Suara Walt terdengar lebih dalam dan lebih percaya diri, seolah dia lebih tua di duat. Ucapkan mantramu. Cepatlah. Krioshinz itu menggerak-gerakkan rahangnya. Rantai emas mengerang. Krioshinz yang lain telah mendesak Charter ke satu dinding. Felix tengah berlutut, aura ungunya mulai memudar terimbas putaran roh gelap. Alisa mulai terdesak dalam pertempurannya melawan ruangan yang hendak runtuh seiring potongan langit-langit yang berjatuhan di sekitarnya. Patung Anubis menangkap ekor Hufu dan menjungkirkannya sementara babun itu meraung dan memeluk erat kotak emas tadi. Sekarang atau tidak akan pernah, aku harus mengembalikan keteraturan. Kusalurkan kekuatan Isis, kusedot cadangan sihirku begitu dalam, sampai-sampai bisa kurasakan jiwaku mulai terbakar. Kupaksakan diriku untuk memusatkan perhatian, dan kuucapkan kata ilahiyah yang paling kuat, Ma'at. Hieroglif itu menyala di hadapanku kecil dan terang seperti miniatur matahari, bagus. Kata Walt. Pertahankan. Entah bagaimana, dia berhasil menarik rantai dan mencengkeram moncong si Sphinx. Sementara makhluk itu menyerbunya sekuat tenaga, aura kelabu Walt yang ganjil menjalari sekujur tubuh monster tersebut seperti infeksi. Krioshinz itu mendesis dan menggeliang-geliut.
Aku mencium aroma busuk seperti udara makam begitu kuat sehingga aku hampir kehilangan konsentrasi. Sadi, desak Walt, pertahankan mantranya. Aku memusatkan perhatian pada hieroglif. Kusalurkan seluruh energiku pada simbol untuk keteraturan dan penciptaan itu. Kata itu bersinar lebih terang. Gelungan-gelungan ular terbakar seperti kabut terkena cahaya matahari. Kedua trio Sphinx remuk menjadi debu. Guci-guci kanopik jatuh dan pecah. Patung Anubis jatuh di kepala Hufu. Pasukan Shepti mematung di sekeliling Alisa, dan sihir tanahnya menyebar ke sepenjuru ruangan, menutup retakan-retakan dan menyangga dinding-dinding. Aku merasakan Apophis mundur lebih dalam keduat, sambil mendesis marah. Kemudian, aku pun roboh. Sudah kubilang dia bisa melakukannya, kata sebuah suara yang ramah. Suara ibuku, tetapi tentu saja itu mustahil. Dia sudah meninggal, yang artinya aku hanya bicara sesekali dengannya, dan hanya di dunia bawah. Penglihatanku kembali, samar-samar dan suram. Dua perempuan melayang-layang di atasku. Salah satunya ibuku, rambut pirangnya dijepit di belakang, mata birunya berbinar-binar bangga. Dia tembus pandang seperti lazimnya hantu, tetapi suaranya hangat dan sangat hidup. Ini belum berakhir, Sadie. Kau harus melanjutkannya. Di sebelahnya, berdirilah Isis dalam balutan gaun sutra putih, dua sayap cahaya pelangi berpendar-pendar di belakangnya. Rambutnya hitam mengilat, dijalin dengan untaian berlian. Wajahnya secantik ibuku, tetapi lebih seperti ratu, tidak terlalu hangat. Jangan salah paham. Karena aku berbagi pikiran dengan Isis, aku tahu dia peduli kepadaku dengan caranya sendiri, tetapi dewa-dewi bukanlah manusia. Mereka kesulitan menganggap kita lebih dari sekedar peralatan yang berguna atau binatang peliharaan yang lucu. Bagi dewa, rentang hidup manusia tidak terlihat jauh lebih lama daripada rentang hidup rata-rata tikus piaraan. Aku masih tidak percaya, kata Isis. Penyihir terakhir yang memanggil Maat adalah Hatshepsut sendiri, dan bahkan dia baru bisa melakukannya saat memakai janggut palsu. Aku sama sekali tidak tahu apa artinya itu. Kuputuskan aku tidak mau tahu. Aku mencoba bergerak, tetapi tak bisa. Aku merasa seolah tengah melayang di dasar bak mandi, melayang di tengah air hangat. Kedua wajah perempuan itu beriak persis di atas permukaan. Sadie, dengarkan baik-baik, kata ibuku. Jangan salahkan dirimu atas kematian-kematian itu. Ketika kau membuat rencana, ayahmu akan keberatan. Kau harus meyakinkannya. Katakan kepadanya itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah mati. Katakan kepadanya. Raut mukanya berubah suram. Katakan kepadanya itulah satu-satunya cara agar dia bisa menemuiku lagi. Kau harus berhasil, sayangku. Aku ingin bertanya apa maksudnya, tetapi sepertinya aku tak bisa bicara. Isis menyentuh dahiku. Jari-jarinya sedingin salju. Kita tak boleh membebaninya lebih lanjut. Sampai jumpa kembali, Sadie. Tak lama lagi, akan tiba waktunya kita harus bergabung kembali. Kau kuat. Bahkan lebih kuat daripada ibumu. Bersama-sama kita akan menguasai dunia. Maksudmu, bersama-sama kita akan mengalahkan Apophis, ibuku mengoreksi. Tentu saja, timpal Isis. Itu yang kumaksud. Wajah mereka sama-sama mengabur. Mereka berbicara dalam satu suara, aku menyayangimu. Badai menyapu mataku. Daerah di sekelilingku berubah, dan aku berdiri di sebuah tanah permakaman gelap bersama Anubis. Bukan dewa tua bau berkepala jakal seperti penggambarannya dalam seni pusara Mesir, tetapi Anubis seperti yang biasa kulihat sesosok remaja laki-laki dengan mata coklat hangat, rambut hitam acak-acakan, dan wajah yang sungguh ganteng. Maksudku, tolong, ya sebagai dewa, dia punya keuntungan yang tidak adil.
Dia bisa terlihat seperti apapun yang dia mau. Mengapa dia harus selalu terlihat dalam bentuk yang membuat perutku melilit seperti pretzel begini? Bagus sekali, aku berhasil bicara. Kalau kau di sini, berarti aku pasti sudah mati. Anubis tersenyum. Tidak mati, walaupun sudah sangat nyaris. Tadi itu langkah yang berbahaya. Perasaan terbakar mulai menjalar dari wajahku hingga ke leher. Aku tidak yakin apakah itu rasa malu, marah, atau senang karena bertemu dengannya. Dari mana saja kau? Sergahku. 6 bulan, tanpa kabar sama sekali. Senyumnya memudar. Mereka tidak memperbolehkanku menemuimu. Siapa yang tidak memperbolehkanmu? Ada peraturan-peraturan, katanya. Bahkan, sekarang pun mereka tengah mengawasi, tapi kau sudah cukup dekat dengan maut sehingga aku bisa mencuri sedikit waktu. Aku perlu memberitahukan ini kepadamu, pemikiranmu benar. Lihatlah apa yang tidak ada. Itulah satu-satunya cara agar kau bisa selamat. Baiklah, gumamku. Terima kasih telah bicara tanpa berteka-teki. Perasaan hangat mencapai jantungku. Ia mulai berdetak, dan mendadak aku sadar jantungku tidak berdetak sejak aku pingsan. Itu mungkin bukan hal bagus. Sadie, ada hal lain. Suara Anubis menjadi samar. Sosoknya mulai memudar. Aku perlu mengatakan kepadamu, katakan kepadaku secara langsung, ujarku. Tak ada yang bisa ku mengerti dalam penglihatan maut ini. Tidak bisa. Mereka tidak memperbolehkanku. Kau seperti anak kecil. Kau ini dewa, bukan? Jelas kau bisa melakukan apa saja yang kau suka. Amarah membara di matanya. Kemudian, yang mengagetkanku, dia tertawa. Aku lupa betapa menjengkelkannya dirimu. Aku akan mencoba berkunjung sebentar. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan. Dia mengulurkan tangan dan mengusap sisi wajahku. Kau akan bangun sekarang. Selamat tinggal, Sadie. Jangan pergi. Aku menangkap tangannya dan menahannya di pipiku. Kehangatan menyebar ke seluruh tubuhku. Anubis pun lenyap. Mataku terbuka. Jangan pergi. Kedua tanganku yang terbakar sudah diperban, dan aku sedang mencengkeram tangan berbulu seekor babon. Hufu memandangiku, agak kebingungan. Agah. Oh, bagus sekali. Aku bermesraan dengan seekor monyet. Aku duduk dengan terhuyung-huyung. Charter dan teman-teman kami berkumpul di sekitarku. Ruangan itu tidak roboh, tetapi seluruh pameran Raja Tut hancur. Aku punya firasat kami tidak akan diundang untuk menjadi anggota sahabat Museum Dallas lagi dalam waktu dekat. Apa yang terjadi? Aku tergeragap. Berapa lama? Kau mati selama 2 menit, kata Charter, suaranya gemetar. Maksudku, jantungmu tidak berdetak, Sadie. Kupikir, aku khawatir. Suaranya tersekat. Bocah malang. Dia pasti kebingungan jika aku tidak ada. Aduh, Charter. Jangan mencubit. Kau memanggil Maed, ujar Alisa dengan takjub. Itu tindakan yang nyaris mustahil. Kurasa memang agak mengesankan. Menggunakan kata-kata ilahiyah untuk menciptakan benda seperti hewan atau kursi atau pedang itu sudah cukup sulit. Memanggil elemen seperti api atau air lebih sulit lagi. Namun, memanggil konsep seperti keteraturan itu tak mungkin dilakukan. Namun, aku terlalu kesakitan untuk dapat menghargai kehebatanku sendiri. Aku merasa seperti baru saja memanggil besi landasan dan menjatuhkannya ke kepalaku. Cuma beruntung, ujarku. Bagaimana kotak emas itu? Ada. Hufu memberi isyarat dengan bangga ke arah kotak berlapis emas tersebut yang berada di dekat situ, dalam keadaan aman tak kurang suatu apapun. Babun pintar, pujiku.
kau mendapat Cheerios ekstra malam ini. Walt mengerutkan kening. Tapi, kitab menaklukkan Apophis hancur. Bagaimana sebuah kotak dapat membantu kita? Kau bilang itu sejenis petunjuk. Aku merasa kesulitan menatap Walt tanpa merasa bersalah. Hatiku terbelah antara dia dan Anubis selama berbulan-bulan, dan tidak adil saja rasanya Anubis muncul dalam mimpi-mimpiku, dengan wajah menawan dan hidup kekal, sementara Walt yang malang mempertaruhkan nyawa untuk melindungiku dan bertambah lemah setiap harinya. Aku ingat bagaimana wujudnya dalam balutan linen bumi abu-abunya yang mengerikan. Tidak. Aku tidak boleh berpikir soal itu. Kupaksa diriku untuk berkonsentrasi pada kotak emas. Lihatlah apa yang tidak ada, kata Anubis. Sungguh menyebalkan para dewa dan teka-teki mereka itu. Wajah di dinding Paman Finny memberitahuku bahwa kotak itu akan memberi kami petunjuk tentang cara mengalahkan Apophis jika aku cukup pintar untuk memahaminya. Aku belum yakin apa artinya, aku mengakui. Kalau orang-orang Texas memperbolehkan kita membawanya ke rumah Brooklyn. Kesadaran yang mengguncang menghinggapiku. Tidak ada lagi suara ledakan di luar. Hanya keheningan yang menakutkan. Orang-orang Texas. Pekikku. Apa yang terjadi kepada mereka? Felix dan Alisa memelesat ke pintu keluar. Carter dan Walt membantuku berdiri, dan kami berlari menyusul mereka. Semua penjaga sudah lenyap dari pos mereka. Kami mencapai ruang depan museum dan melihat gumpalan-gumpalan asap putih di luar dinding kaca, membubung dari kebun patung. Tidak, gumamku. Tidak. Kami bergegas menyeberangi jalan. Halaman rumput yang terawat sekarang berubah menjadi lubang kawah sebesar kolam renang Olimpiade. Dasarnya dipenuhi lelehan patung logam dan bongkahan batu. Terowongan-terowongan yang dulu mengarah ke markas Nome ke-51 telah roboh seperti sarang semut raksasa yang diinjak-injak seorang anak nakal. Di sekeliling tepian lubang besar itu, terseraklah carikan gaun malam yang masih mengepulkan asap, remukan piring-piring taco, pecahan gelas-gelas sampanye, dan serpihan tongkat para penyihir. Jangan menyalahkan diri atas kematian-kematian itu, demikian ibuku berkata. Aku bergerak linglung menuju puing-puing beranda. Separuh lempeng betonnya retak dan meluncur ke dalam kawah. Sebuah biola hangus tergeletak dalam lumpur di dekat sekeping perak yang berkilauan. Carter berdiri di sebelahku. Kita harus melakukan pencarian, ujarnya. Mungkin masih ada yang selamat. Aku menahan tangis. Aku tidak tahu pasti bagaimana. Tetapi aku merasakan kebenarannya dengan sangat yakin. Tidak ada yang selamat. Para penyihir Texas telah menyambut kami dan mendukung kami. Jadi Grissom telah menjabat tanganku dan mendoakanku semoga beruntung sebelum berlari menyelamatkan istrinya. Namun, kami telah melihat kerja Apophis di nome-nome lain. Carter telah memperingatkan JD, tak seorang pun selamat dari kaki tangan ular itu. Aku berlutut dan memungut serpihan perak yang berkilauan Gaspar sabuk Lone Star yang separuh meleleh. Mereka tewas, ujarku. Semuanya.